warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta. Kita balik lagi ke ujuk-ujuk nih, cuman dalam suasana yang berduka ya gitu. Betul. Kemarin 1 Oktober terus juga ngomongin nih pertandingan Arema versus Persebaya. Pertandingan sih berjalan lancar, cuman setelah itu terjadi tragedi yang nggak mengenakan buat kita penikmat sepak bola Indonesia. Terjadi tragedi yang memunculkan korban jiwa ratusan lah ya. Betul. Jadi supporter Arema, ada juga dari polisi, ada 2 orang ya. Betul. Artinya kita sangat berduka dengan kondisi tersebut. Itu kita dari keluarga besar Jakarta mengucapkan duka cita yang sangat mendalam untuk para korban. Semoga amal ibadah mereka diterima. Amin. Dan kita nggak bosan-bosan juga ya bilang bahwa ya kita berharap bahwa ini adalah yang terakhir di sepak bola Indonesia. Jangan ada lagi korban di sepak bola Indonesia. Harapan kita seperti itu. Nah, kali ini gimana, Viv? Ujuk-ujuk kali ini ada Ujuk kali ini kita mengundang wartawan senior dari Jawa Pos dan juga lagi nih, pendiri Jakarta, betul, Bapak Taufik Ardiansyah aka Beckham, dan juga di sebelah kiri ada Bapak Mas Ferry. Halo. Pemerhati sepak bola Jakarta, Kru Jakarta juga ya. betul. Kita akan membahas bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya setelah tragedi di Kanjuruhan tersebut. Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Fer? Alhamdulillah juga baik ya. Saya terus betul. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan ya. Alhamdulillah. Nah, gue mau ke Bekam dulu kali ya, Ger ya. Silakan, orangnya ada. Pasca tragedi di Kanjuruhan, Kam. Ya. Dari apa ya? Data atau berita yang udah lu himpun di kantor ya. Sebenarnya seperti apa sih, selayang pandang aja gitu. Bagaimana tragedi di Kanjuruhan ini, Kam? Iya, tragedi itu bermula ketika wasit menyulit panjang tanda pertandingan berakhir ya antara Arema lawan Persebaya. Arema main di kandang kalah 2-3. Supporter meluapkan kekecewaannya dengan turun ke lapangan. Terus di sisi lain tugas keamanan mencoba menghalau supporter agar meninggalkan lapangan, keluar dari area pertandingan gitu. Tapi sayangnya kekecewaan supporter itu juga mengakibatkan ada gesekan antar supporter dan aparat gitu. Jadi Agresi ya gitu ya. Itu, dan sehingga mengeluarkan gas air mata yang sangat disayangkan. Itu juga ditujukan ke penonton yang ada di tribun gitu. Nah, sedangkan di sisi lain tribun banyak orang tua, banyak ibu-ibu, anak-anak gitu. Gitu. Dan mereka juga susah keluar, sehingga akhirnya gesek-gesekan himpit-himpit tidak terhindarkan. Hingga akhirnya banyak orang sesak napas, terinjak-injak, hingga akhirnya kita dapat berita konfirmasi per kemarin 125 orang meninggal dan ratusan lagi masih ratusan yang luka-luka. Cedera ya. Ada juga polisi yang meninggal. Ini sangat sangat disayangkan gitu, karena yang pertama sepak bola Indonesia nih belum ada seminggu dari pertandingan itu kita tuh lagi euforia gitu. Euforia timnas kita menang lawan Krakau dua kali gitu. Jadi kita lagi benar-benar menikmati sepak bola Indonesia, merasa bangga kita punya timnas seperti ini gitu. Timnas yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya di era Sintayong, tapi seketika itu langsung blok 180 derajat kita dihadapkan dengan situasi yang
sampai sekarang masih pilu di hati gitu. Iya. Betul. Orang-orang pengen ke stadion itu pengen Nonton bola ya. nonton bola, menikmati pertandingan. Tapi yang terjadi malah ada orang tua yang melihat anaknya pulang dengan kematian. Itu sangat disayangkan sih. Gitu. Tadi lo udah nyinggung soal penggunaan gas air mata, ya kan? Sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih penggunaan gas air mata di dalam stadion menurut peraturan PSSI atau FIFA gitu? Iya. Jadi hari tanggal 2 Oktober, sekarang tanggal 3. Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober itu kebetulan gue nelpon Pak Nugroho Setiawan. Dia itu jelasin bukan? Iya, siapa? Dia itu tadinya pengurus PSSI. Head of Infrastructure Security. Head of, iya. Yang punya lisensi FIFA ya itu ya. Iya, betul. Sekarang dia itu bekerja sebagai AFC Security Officer. Gua nelpon Pak Nuk namanya panggilannya. Pak, sebenarnya boleh nggak sih Pak polisi itu menembak gas air mata ke tribun? Jadi dia menjelaskan sebenarnya dalam regulasi itu sebenarnya nggak boleh ya polisi ada gas air mata dan senjata api gitu di stadion. Tapi ada pasal lanjutannya yang kalau kata Pak Nuk bilang polisi itu membolehkan menggunakan itu apabila diperlukan gitu. Nah, ini masih kata Pak Nuk lagi ya. Nah, Pak Nuk itu karena dia nggak ada di kejadian waktu itu, nggak ada di TKP, jadi dia cuma bisa menganalisis, menduga-duga mungkin sudah ada dalam batas dia merasa perlu melakukan itu gitu di lapangan waktu itu gitu. Nah, itu kan masih pandangan Pak Nuk ya, masih pandangan pihak eksternal gitu. Nah, sekarang itu adalah tugas kepolisian dan pihak-pihak terkait yang sedang melakukan investigasi. Apakah sudah boleh menembak gas air mata pada saat kejadian itu gitu kan? Nah itu yang harus dijawab. Sebetulnya itu ya kata yang diperlukan itu ya. Kata yang diperlukan. Apabila diperlukan boleh. Gitu. Kapan gitu? Diperlukan. Nah itu kan regulasi berkata seperti itu. Pertanyaannya saat kejadian di lapangan, apakah sudah tepat apa yang disampaikan regulasi dengan situasi yang terjadi di lapangan? Nah itu tim investigasi sih yang harus diinvestigasi lebih lanjut yang bisa menjawabnya gitu. Karena sampai sekarang masih menjadi pertanyaan siapa yang nyuruh menembakkan komandonya siapa? Komando siapa itu? Dan komentarnya Pak Nuk juga itu kan sebelum dia jadi tim investigasi ya. Artinya Sebelum dia dia belum melakukan investigasi lebih jauh. Belum. Masih mereka-reka lah ya. Masih mereka-reka. Ya, Sorry, bukan tanggal 2, tanggal 1 Oktober. Persib tanggal 1 kan? Apa tanggal 2 sih? Tanggal 2. Ya tanggal 2 berarti. Tanggal 2 tuh tanggal 2 sore gue nelpon dia. Kayak gitu Pak Nuk ngomong. Penjelasan dari beliau ya. Tapi maksudnya kalau misalkan kalian rentetan gas air mata nih di Liga Indonesia lah ya. Apa sih pertandingan yang pernah terjadi yang kena gas air mata tuh kalau yang suara ingat? Masanya sih nggak, kalau yang gue ingat sih nggak terlalu jauh ya. Kalau berkaitan sama Pak Nugroho, dan kebetulan waktu itu juga nanya Pak Nugroho sih, 2018 kalau nggak salah. Kejadiannya sama, Arema, tapi waktu itu lawannya Persib di Kanjuruhan. Kanjuruhan juga ya? Kanjuruhan, tapi situasinya justru ya ini yang menjadi tanda tanya dan bisa dijadikan, boleh dibilang kita bilang jadi bahan perbandingan lah. Ketika itu baru cuman terlihat kayak 1-2 orang yang turun ke lapangan, tapi yang udah di pagar yang pengen masuk juga tuh udah mulai banyak, tapi itu sempat diredam. Artinya cuma 1-2 doang nih dan bisa diamankan, tapi dihalau, tapi tiba-tiba tuh ada beberapa gas air mata juga yang muncul. Nah itu patut dipertanyakan karena situasinya benar-benar yang nggak se-crowded kemarin gitu. Nah atas tindakan itu seingat gue sih Arema tuh kena hukum 300 juta nih kalau sama komunis itu, karena hukuman uang ya. Gue nggak tahu hukuman lainnya, lupa 2018 tuh, tapi intinya ya dari situ kalau gue nggak salah ingat Pak Nuk bilang ya itu terlalu berlebihan karena situasinya masih bisa diamankan, masih bisa terkendali ya. Masih bisa terkendali. Orang cuma 1-2 orang yang berhasil turun gitu.
kenapa tiba-tiba ada gas air mata itu kan nah setelah itu gue lupa tapi kayaknya nggak ada lah ya, paling cuma kayak supporter flare atau apa beberapa gitu. mungkin kalau dulu yang mengikuti pertandingan Persija Persita ya dulu tahun 2000 berapa tuh ya yang sempat tapi itu juga pun itu di luar sebetulnya gas air matanya bukan di dalam ya, bukan di dalam. Nah itu bisa jadi ini juga Mas, apa namanya bukan perdebatan ya. Kalau misalnya dalam security and safety stadium regulation itu kan namanya security officer itu kan harus merancang merancang pengamanan dengan membentuk beberapa perimeter kan, 3 kalau nggak salah ya. Yang standarnya 3 lah. Jadi di perimeter ketiga atau perimeter paling luar dengan radius berapa kilometer dari stadion itu sebenarnya polisi udah boleh sah aja pakai senjata. Itu udah bukan wilayah hukum sepak bola nih intinya, istilahnya gitu. Negara FIFA ya. Itu udah bagian dan hukum negara lo yang berlanjut. Kalau lu rusuh di situ lu tembak nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau sudah masuk kayak kemarin kan jatuhnya dalam play ya, perimeter 1 gitu. Perimeter 1 di mana kayak sebenarnya pakaian-pakaian yang intimidatif dalam tanda kutip, lu seragam, tameng, helm, senjata lain segala macam itu sebenarnya udah tidak diperbolehkan gitu. Terus ini ya tersembunyi senjata gitu artinya, nggak boleh ditampakkan. Ya gue gimana yang ngebandingin sama luar negeri juga nggak apple to apple ya, karena dengan kondisi culture yang berbeda segala macam. Tapi ada batasan-batasan di mana kendaraan, pakaian dan senjata itu hanya boleh terlihat di perimeter ketiga, artinya udah di wilayah hukum negara lah gitu intinya. Tapi kalau udah di dalam stadion, intinya menimbulkan kesan kalau kita semua bersahabat gitu. Makanya yang dimunculkan biasanya kan steward kan, dengan pakai rompi dengan wajah yang manis, dengan pendekatan persuasif segala macam. Jadi ketika ya mungkin kita semua pernah jadi supporter ketika yang jaga kita sudah membawa helm dan tameng sentuhan, kita merasa kita ini sebagai kriminal yang harus dijaga dengan ketat kayak gitu. Tapi kalau yang muncul ada steward yang lucu gitu, yang persuasif, yang komunikatif, kita mau berbuat rusuh juga nggak enak gitu kan. Merekanya baik kok sama kita gitu. Saya nggak ada stimulus yang buat kita emosi ya. Menghilangkan ketakutan, kesan takut gitu. Jadi nggak ada intimidasi yang, waduh kita dilihatnya udah kayak apaan nih. Mau perang gitu. Tapi emang kalau gas air mata, walaupun gue inget yang 2001 juga pernah tuh Mas Pan, yang Persija Persib itu kayaknya juga sepak bola kita belum sadar sama regulasi kalau 2001 tuh. Tapi itu pun ditembakkan di luar stadion, yang di stadion kena juga itu, perih juga. Iya, ke bawah angin. Iya. Bayangin gimana yang kemarin di tribun. Udah di tribun, akses pintu masuk tutup. Iya. Nah, gue mau nanya nih soal perbandingan pertandingan. Kan ada sebelumnya Persebaya lawan Rans di Gelora Delta Sidoarjo. Itu juga penonton kan turun ke lapangan. Tapi nggak ngambil langkah untuk menembakkan gas air mata. Sedangkan yang di Malang ini mereka justru menembakkan gas air mata. Ya itu tadi kembali ke yang kata diperlukan itu saat kapan gitu. Ya, kebetulan juga waktu komunikasi sama Pak Anuk, gue juga sempat ngobrol kayak gitu ya. Pak, itu kenapa? Nggak jauh dari kejadian di Kanjuruhan, di Delta itu juga bonek turun ke lapangan dan merusak fasilitas stadion gitu. Pak Anuk bilang mungkin ya, ini sekali lagi mungkin Pampel Persebaya itu punya komunikasi yang bagus dengan kepolisian gitu. Jadi mereka duduk bersama mensepakati apabila terjadi insiden ini langkah-langkahnya gitu. Udah ada plan-plannya. Udah ada gitu, antisipasi seperti ini gitu. Nah, mungkin yang terjadi di Malang, Pampel mungkin nggak sampai komunikasi nggak sampai sejauh itu gitu. Jadi polisi itu punya apa ya? Punya landasan hukum yang berbeda sama sepak bola gitu. Ya. Jadi polisi dengan pedomannya, sepak bola dengan pedomannya gitu. Jadi ya kalau misalnya dua ini nggak ketemu ya dengan cara dia gitu. Ya, cara masing-masing. Dengan cara masing-masing gitu. Nah, Pak Anu waktu itu membandingkan kayak gitu. Jadi mungkin yang terjadi di Gelora Delta, Pampel Persebaya sudah punya komunikasi yang bagus dengan polisi sehingga ada jalan tengah gitu. Ada jalan tengah ya, ketika boleh turun ya udah.
yang dikorbankan fasilitas stadion ya rusak gitu kan, tapi nyawa nggak ada nyawa gitu. Hanya ya hitungannya bayar denda lah ya. Iya. Itu bayar denda. Kalau fasilitas mungkin bisa direnov ya, diperbaiki. Tapi kalau nyawa nggak bisa balik lagi nih. Gitu. Nah kalau misalnya kemarin di Kanjuruhan misalnya kita misalnya menggambarkan misalnya apa yang terjadi di Delta sama di Kanjuruhan gitu misalnya, terjadi juga di Kanjuruhan misalnya, fasilitas rusak tapi nggak ada korban jiwa gitu, itu kan lebih baik itu. Lebih baik situasi di Delta juga terjadi di Kanjuruhan gitu daripada di Kanjuruhan kemarin kita gas air mata akhirnya ratusan nyawa meninggal gitu kan. Gitu. Bahkan Mas Fer ya, wali kota Surabaya kan ya sempat bilang ya, andai aja Persebaya yang kalah gitu kan. Maksudnya ya daripada kayak gitu mending Persebaya aja yang kalah. Makan 200 orang sekian ratus orang lah gitu. Kalau pintu yang ditutup tuh gimana sih? Nah, warga gimana tuh? Nah, ada pertanyaan juga tuh Kang. Biasanya pintu stadion itu dibuka saat pertandingan 15 menit jelang bubaran. Nah, tapi pada kejadian di Kanjuruhan ternyata G13 ya yang G13 ternyata masih ditutup. Nah, apa ya? Sejauh yang lu himpun deh gimana di media? Gitu. Sebenarnya belum ada klarifikasi soal pintu, belum ada penjelasan soal pintu ya. Tapi berdasarkan temuan-temuan yang temuan dari wawancara narasumber, terus juga menghimpun dari data-data lain gitu ya. Itu tanda-tanda dalam tanda kutip Pampel Arema juga bisa dinilai kurang siap adalah tiket stadion yang over capacity. Over kapasitas. Viral juga ya. Nah, orang itu kan kalau kena gas air mata itu kan dia akan mencari tempat yang lebih segar gitu ya. Iya. Karena kan gas air mata itu kan bikin mata perih, dada sesak napas. Nah, sekarang orang gimana mau bisa mencari udara segar ketika kalau aksesnya aja ketutup gitu? Iya. Karena penanganannya beda sama demo ya. Beda. Demo kan di ruang terbuka. Dalam hal ini lo melihat ada unsur kelalaian nggak sih dari Panpel? Pasti. Nah, pemerintah kan udah buat ini tim investigasi untuk kasus ini. Lo melihat komposisi orang-orang yang ada di dalam tim tersebut itu udah ini nggak apa-apa Mas Fer juga udah sesuai belum sih dengan kebutuhan investigasi nanti? Itu kan kolaborasi lintas ini ya. Lintas lini lah ya. Iya. Ada Akmal Marhali yang jurnalis ya, Mas Joy juga kan, Mas Joy. Yang kita tahu dia tuh sangat kritis sama PSSI, terus ada juga ketuanya Menko Polhukam. Jadi menurut gue ideal sih. Ya sebenarnya berharapnya ini tuh segera dengan ada tim investigasi itu permasalahan segera terpecahkan gitu. Akar masalahnya siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu kita bisa bikin perubahan sistem di Indonesia, habis itu liga jalan lagi. Kalau Mas Fer, harapan lu gimana dengan tim pencari fakta ini? Sebetulnya kalau komposisi sebenarnya gue nggak peduli amat ya. Intinya mereka bisa bekerja dengan baik, orang-orang yang netral dan tidak bisa diintimidasi, maksudnya punya kredibilitas yang baik gitu. Karena intinya adalah dari tragedi ini harus ada yang bertanggung jawab gitu aja sih. Ujung-ujung dari tim pencari fakta itu ya memunculkan siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Bakal ketemu tuh siapa yang bisa kayak gitu. Siapa dong yang harus bertanggung jawab? Nah itu kita tunggu aja. Mancing terus. Karena gini ya, kalau misalnya mau bertanggung jawab sih, ya itu nggak berani menyebutkan sekarang tuh ya. Tapi yang pasti ada kelalaian dari Panpel itu satu. Terus kelalaian dari LIB, kelalaian juga dari broadcaster, menurut gua ya. Yang pertama, Arema itu kan sudah sempat minta pertandingan diubah tuh, dimajukan jadi sore ya. Ke sore. Nah itu kenapa nggak bisa gitu? Sementara di Bandung Persija itu dari yang tadinya malam bisa dipindah ke sore. Itu sama-sama permintaan polisi. Polisi juga minta di Bandung. Ini supaya pengamanannya lebih maksimal, kita minta pindah dari malam ke sore. Bisa. Tapi kenapa Arema Persebaya nggak bisa? Ini kan kayak munculin spekulan ya, harus ada yang tadinya dikorbankan demi
mungkin rating atau seperti apa jadi kayak gitu kan arahnya. Ya sebenarnya jam main malam itu udah dikeluhkan dari musim-musim sebelumnya sih sebenarnya. Karena malamnya malam banget kan. Ya, sebelum musim mulai juga sebenarnya klub udah protes lihat draft jadwal kan. Udah protes. Tapi ya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin jam malam nih, gue jadi inget gue pernah ngobrol sama Bang Dandri Dauri. Nah, dia siapa tuh? Manajer Borneo sekarang udah mantan. Jadi waktu final Piala Presiden gue kan peliputan ke stadion Samarinda sendiri. Itu gue ngobrol di ruangannya. Dia juga sama ngeluh jam main klub yang kemalaman gitu. Iya kalau di barat jam 8 di Wita gimana? Udah jam 9. Jam 9. Beda Karena itu ngikutin live juga ya. Yang ngikutin yang di Wita kan live-nya WIB. Gitu. Jadi dia tuh sempat berargumen kalau misalnya LIB susah keluar dari apa namanya dari rulesnya broadcaster, kenapa nggak bikin siaran TV sendiri aja? Kayak gitu. Premier League misalkan ya, baru dijual ke TV-TV lain, siapa yang mampu beli gitu kan. Kalaupun main malam, jam berapa sih? Kayaknya kalau kita zaman dulu lah ya, zaman dulu kita masih suka nonton bola segala macam. Iya. Kayak jam 7 udah malam banget deh. Jam 7 iya sih. 7:30 Jam 7 kick off tuh udah malam banget gitu buat kita gitu. Kelar jam 9 ya. Iya, jam 9. kayak udah yang paling mentok deh itu yang bisa ditoleransi gitu. Setelah itu kan banyak faktor yang ya kita lihat jangan jauh-jauh lah di Liga 1 yang musim sekarang aja gara-gara main malam sebelum tragedi Kanjuruhan ya. Di Sleman aja udah ada supporter yang meninggal juga gara-gara itu. Memang bukan yang kemarin yang apa namanya yang ada supporter konvoy pengeroyokan segala macam itu kan kayak efek dari kalau kita lebih malam kan efek kelelahan terus pulang ya kita bilang basiannya lah basian pulangnya kan pengamanan juga emosional, pengamanan juga udah maksimal ya. Udah nggak ada apa-apa gitu. Udah terlalu itu juga pengaruh ke ini tau ke teman-teman media yang bertugas liputan. Coba benar. bayangin. Benar. Main di Cikarang misalnya. Ya. Harus pulang ke Tangsel. Curhat lagi. Bisa oke. Aduh itu 70 kilo itu. Iya. Bayangin tuh jam 11 malam. Yang baru jam 2. Iya. Belum lu ngejar deadline juga tuh. Lu ngejar deadline. Media selesai pertandingan nggak pulang langsung ya. Masih stay ya? Masih stay. Selain Konferensi pers dulu, nulis dulu. Tuh Gitu. Ya karena kan apa ya? Cetak juga deadline juga kan, ngejar deadline Cetak. juga segala macam, khususnya yang online buru-buruan buat dan naikin. Sebenarnya intinya di ini sih kayak malam pun ya kita nggak semua daerah punya angkutan umum yang ready 24 jam. Ya nih sampai kalau Persija main di Bekasi itu ada Jack Manggarai itu bikin apa namanya? Posko. Bikin posko. Buat nampung teman-teman Jack yang ketinggalan kereta, udah kehabisan kereta gitu. Gitu. Ya ini juga ya maksudnya banyak faktor yang membuat main malam jadi rawan kemana-mana. Rawan. Iya. Nggak cuma di stadion, nggak cuma pertandingan, tapi juga semua yang terlibat di sepak bola juga ya cukup was-was balik malam. Jadi ya mudah-mudahan sih setelah kejadian ini gitu ya sebenarnya dari kemarin-kemarin kan udah banyak suara yang meminta jangan main malam lah gitu. Kalaupun main malam ya jam 7 ya kalau Mas Per ya. Maksimal ya. Setengah 7 lah, setengah 7 Setengah kayak 7, kayak oke dulu lah. gitu. Yeah. Kan kalau setengah 7 kan selesai setengah 9. Benar. Kereta masih banyak, bus masih ada gitu. Terus juga teman-teman media yang kerja masih ada waktu banyak buat Leha-leha ya. Istirahat. buat nulis. Benar, nulis buat besok bikin Gitu. Tor. Jadi kalau menurut gue ya kalau misalnya dari tragedi Kanjuruhan sampai jam malam masih nggak berubah itu udah kebangetan sih. Kalau misalnya masih jam malam masih berlakukan gitu ya, misalnya nggak masih tetap jam 8, setengah 9 itu kebangetan sih. Tapi berita yang muncul emang udah mulai dipertimbangkan setelah kejadian. Sekjen udah ngomong kan. Iya, apakah Dipertimbangkan. tapi kan tetap semuanya kan bukan PSSI yang menyiarkan. Iya. Ada pihak lain, ada pihak lain yang Podcast ya. yang mau nggak nih dia gitu. Iya. Apa Makanya. karena bola selalu menariknya sama sinetron? Sama dangdut juga. Prime time. Nah, Prime time, rating jatuhnya kan. Kam, gue mau nanya nih, ini kan udah menelan korban segitu banyaknya ya. Mungkinkah ke depannya nih
tiket pertandingan sepak bola itu dibundling dengan asuransi. Karena kayak gini-gini kayak siapa yang mau nanggung gitu. Akhirnya santunan bersifat pribadi gitu yang ada. Santunan klub, Arema tuh ya. Polisi gitu terus, kan. Pemerintah. Betul. Pengelang kan. Betul. Ya menurut gua udah waktunya sih. Tiket pertandingan itu disertakan dengan asuransi gitu. Jadi ya biar semua penonton yang datang, setiap individu penonton datang itu dapat jaminan keamanan dari penyelenggara gitu. Gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di stadion ya. Entah itu ada insiden, ada apa gitu. Kalau kita udah ada asuransi kan udah jelas siapa yang akan tanggung jawab. Yang ini gitu. Paket barangnya ada asuransinya kan sekarang. Iya. Tiket nonton nggak ada asuransi. Nah kalau Mas Pep gimana Mas Pep untuk melihat perubahannya setelah kejadian Kanjuruhan ini? Ya, mau kemana sih bola kita jadi sekarang? Jadi sebenarnya akumulasi ya, kalau gue lihat tragedi itu akumulasi, kita nggak bisa menunjuk siapa, ini udah bukan salah-salahan sih, tapi soal bagaimana kita bareng-bareng punya koordinasi semangat, bersama punya semangat membenahi bareng-bareng lah, karena menurut gue semua lini juga punya minusnya masing-masing gitu. Entah mungkin kayak perlunya lagi edukasi supporter bagaimana dia menyampaikan aspirasi yang sehat. Sebenarnya kan kalau supporter menyampaikan aspirasi langsung ke manajemen, ke kantor atau demo dengan rapi gitu kan kayaknya lebih masuk ya, lebih diterima gitu loh, maksudnya lebih terdengar gitu. Atau mungkin sekarang viral di digital ya, atau bikin yang hal-hal kreatif lah, bentuk-bentuk kritikan atau segala macam. Sekarang zamannya udah seperti itu gitu, udah bukan yang kayak dulu. Kemudian kayak kita lihat dari beberapa ini aja lah, maksudnya pemangku kepentingan ya ada juga sih yang diperbaiki gitu, pasti mungkin nanti Mas Bekam juga bisa nambahin kayak ya terkait jadwal betul. Terus kita balik lagi soal security officer ini seberapa maksimal fungsinya gitu. Terus koordinasi tadi keamanan sama panpelnya harus sinkron nih. Karena ya mungkin gue nggak tahu Mas Bekam waktu itu sih Pak Nugroho cerita banyak ya terkait soal koordinasi ini, kenapa sulit sekali terjalin gitu. Maksudnya dalam tanda kutip kesepakatan. Kenapa nggak ada satu aturan yang bareng di mana itu sudah mengayomi SOP sepak bola dan mengayomi protap polisi gitu. Jadi sama-sama yang ya sejauh ini paling yang bisa bersinergi itu pertandingan timnas, tapi kan pertandingan timnas resikonya lebih kecil. Ada tiap pekan ya, ada tiap pekan ada. Ini sekarang tinggal balik lagi ke daerah masing-masing gitu. Sebetulnya ya tugas security officer juga berat banget kan. Kayak kenapa mereka harus orang yang dalam tanda kutip orang lokal sekitar, karena dia harus tahu kulturnya supporternya itu seperti apa, segala macam. Jadi dia tahu bagaimana menangani, bagaimana mitigasi, bagaimana bikin manajemen crowd-nya yang baik, segala macam. Nah itu juga harus dilihat lagi sih. Kita juga belum dapat ya apa hasil dari tim mencari fakta. Terus ya sama-sama belajar lah juga boleh, atau instansi keamanan juga. Yuk kita belajar bareng yuk. Kalau di sepak bola tuh kayak apa sih? Karena nggak semuanya loh protap lo itu bisa diterapkan di semua kondisi gitu. Kayak misalnya di Jakarta nih, Persija main. The Jack itu lebih takut sama pengurus daripada Korlap. Lebih galak memang. Iya. Jadi ini menurut gue suatu pemandangan yang unik ya gitu. Jadi ketika supporter lebih taat sama pengurusnya gitu daripada ya itu artinya The Jack itu udah organisasi The Jack itu udah melangkah lebih jauh gitu. Ketika dia bisa mengkondisikan anggotanya gitu sebelum terjadi hal yang diinginkan bentuk dengan aparat, pengurusnya udah bisa meredam gitu. Nah ini kalau misalnya supporter di daerah lain juga bisa kayak gitu, menurut gue udah keren banget sih gitu. Ya apapun caranya lah ya Mas Taufik, maksudnya setiap daerah mungkin punya cara masing-masing untuk organisasinya, tapi intinya ya ini ada contoh loh, misalnya Jackmania dengan kepengurusan yang seperti ini, segala macam organisasi ya, tiap koordinator wilayah ini ternyata efektif gitu. Ya mungkin teman-teman di daerah-daerah lain ya pasti punya cara sendiri, silakan dibuatlah sistemnya seperti apa biar nggak lagi ada korban segala macam dan diredam dengan
dengan mudah gitu. Itu gue setuju tuh yang apa sih security officer dari orang lokal ya, karena yang paham culture. Iya benar. Supporter rivalitas dengan siapa, terusnya harus bagaimana, jadwal pulangnya kayak apa, jalur pulangnya kayak apa, yang orang lokal juga gitu kan. Kam, tadi soal edukasi nih, lo melihat gimana sih kedewasaan supporter Indonesia dalam menerima semua hasil pertandingan gitu? Yang pasti semua orang pengen menang ya. Pengennya menang terus. Pengennya menang gitu. Nggak mau kalah. Apalagi kalau kalah dari tim rival gitu. Tapi ya itu menurut gua kalau pemimpin kelompok supporter itu punya peran penting sih buat meredam anggotanya kalau ketika timnya kalah nggak kecewa gitu. Itu sih. Jadi ya balik lagi ke The Jack itu sistemnya udah rapi. Jadi semua anak-anak itu satu suara gitu kan. Iya. Itu nggak terlepas dari komunikasi yang baik antara pengurus klub dan supporter. Di awal musim kan pengurus pusat sama manajemen kan udah ketemu. Iya. Pelatih udah masih tahu nih kalau di tahun awal targetnya sekian. Jadi ya ketika hasilnya emang nggak menang, dia udah tahu oh emang bagian dari proses rencananya ya. Rencana pelatih. Iya. Gitu. Makanya kemarin ketika dipilih presiden, Persija kalah gitu ya udah nggak masalah. Nggak ada dole out segala macam. Nggak ada. Aman ya. Aman. Gitu. Tapi juga udah ada ini ya, berarti udah berkoordinasi dengan pengurus, maksudnya pihak keamanan juga ya di Jakarta kan harus ada seperti itu juga. Ya mungkin The Jack itu udah Persija, The Jack dan polisi itu udah ketemu ya. Udah duduk bersama. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah internal dulu aja, pengurus orang dulu aja yang nanganin gitu. Ya bukti sampai sekarang kita nggak pernah ketemu. Iya. Nggak insiden apa lagi kan? Nggak ada insiden yang besar lah ya. Iya. Nggak ada sama sekali. Itu Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Pengurus dari kelompok support itu udah mengedukasi anggotanya dengan baik lah, bisa dibilang. Betul. Nah, itu redam pertama tuh ya, cara meredam paling awal ya untuk. Karena ya sebenarnya memang harus seperti itu, Ger. Iya. Di daerah-daerah seperti kayak gitu. Makanya menurut gua penting kelompok supporter itu punya pengurus yang terus meregenerasi gitu ya, beregenerasi gitu. Yang ini ya, ngikutin zamannya gitu. Ngikutin zamannya ya istilahnya ya. Iya. jadi setiap kalau ada pengurus itu kan berarti kan ada penanggung jawab gitu. Ada kita kalau mau edukasi kan gampang gitu. Kita alurnya kemana gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak ada regenerasi atau nggak ada kepengurusan dalam supporter itu susah banget sih. Nggak bisa kalau kata gua klub langsung datang ke akar rumput nggak bisa. Jadi ya emang supporter itu harus ada organisasi, harus ada tokoh gitu. Iya. Gue mau bicara dari dua sisi tadi, edukasi dari sisi supporter ya untuk kedewasaan menerima hasil. Perlu juga nggak sih kita edukasi dari sisi aparat gitu, cara menangani massa. Mungkin bisa dicontoh bagaimana cara polisi Inggris, polisi Itali menangani supporter sepak bola. Misalkan kayak studi banding lah gitu. Menurut lu gimana itu? Karena kan di Inggris juga mau rivalitas City, United, Liverpool, Spurs, Arsenal, Liverpool, MU itu tetap ada pendukung tamu. Tandang, iya pendukung tamu datang ketemu. Tadi masalah edukasi polisi ya. Iya. Sebenarnya yang tepat adalah duduk bareng sih. Iya. Duduk bareng orang. Jadi gini, menyelenggarakan pertandingan sepak bola itu nggak gampang. Butuh banyak unsur keamanan, unsur yang punya stadion siapa gitu. Stakeholder, unsur klub. Iya. Nah, sebelum menyelenggarakan pertandingan itu semua unsur tuh perlu duduk bareng gitu. Panpel, polisi, terutama yang itulah. Nah, ini bersepakat nih apabila misalnya ada insiden atau ada apa gitu, apa yang perlu kita lakukan pertama. Jadi membuat kesepakatan langkah-langkah antisipasi apa yang harus dilakukan ketika misalnya situasinya begini gitu. Terus apabila lebih parah lagi situasinya begini, itu harus sudah ada kesepakatan kayak gitu. Terus juga orang-orang panpel perlu juga memberitahukan ke pihak keamanan kalau misalnya dalam aturan FIFA itu nggak boleh
gas air mata. Ya, yang kayak tadi Mas Fer bilang ya harus ketemu ya protapnya itu ya. Gas air mata itu sebenarnya mungkin bisa aja diganti sama water cannon. Kan lebih nggak membahayakan. Walaupun kena sakit tapi nggak sampai. Tapi paling gede mungkin tembakinnya ke atas kali ya. Jadi kayak menenangkan masa, kayak konser gitu. Meredam emosi penonton gitu. Jaga gas air mata lah. Soal Tapi kalau water cannon itu diperbolehkan juga nggak sih dalam aturan FIFA, aturan sepak bola gitu? Itu kan salah satu hal yang sebenarnya nggak berbahaya ya. Mungkin dalam case-case tertentu itu tadi boleh dipakai kalau emang dibutuhkan. Gitu. Karena level bahayanya di bawah gas air mata. Gas mata jelas. Level bahayanya itu ya. Nggak sampai bikin sesak nafas segala macem, mata perih. Ya paling ini doang. Bokak kena air. Intinya kalau yang kajian ya semua harus ini ya ke depan duduk bareng ya menentukan bagaimana SOP yang baik dan humanis di stadion segala macam, jangan sampai ini kejadian lagi. Iya. Pokoknya nih gue berharap nih ya dari tragedi ini semuanya berubah deh. Yeah. Supporter-supporter yang tadinya musuhan bayan deh gitu. Iya. Jangan ada lagi yang mati lagi gitu loh maksud gue. Iya. Nikmatin pertandingan gede kan lebih enak. Ini ya. Lu melihat supporter Indonesia itu ini nggak sih over proud, kayak mungkin ada jargon bla 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 sampai mati. Terus ini harga diri kami. Kalau misalnya kecintaan sampai mati itu menurut gua rasa fanatisme supporter terhadap klubnya itu sah-sah aja sih. Iya. Tapi ketika misalnya dia menganggap kalau kelompok supporter tim lain dan itu harus dianggap sebagai musuh dan harus dibunuh, itu salah banget sih. Kita kan sama-sama anak Indonesia gitu ya, sama-sama satu. Jangan sampai menggunakan nyawa ya, rivalitas. Itu berarti chance provokatif yang kata-kata dibunuh saja itu mesti udah harus ditinggalkan ya kan. Sejak berkaca dari tragedi Kanjuruhan, gue berharap sih udah nggak ada lagi gitu-gitu. Emang mau nunggu siapa lagi sih yang mati? Berarti mendukung sewajarnya. Coba deh, itu orang supporter yang dia bilang dibunuh saja. Tanya deh, emang mau nunggu siapa lagi yang mati? Lu mau ngeliat sampai dulu yang mati gitu, sampai udahan. 125 orang Kejuaraan memang itu belum cukup buat kita semua tuh terenyuh gitu. Terenyuh kalau misalnya sepak bola ya udah cukup lah, nggak perlu lagi yang mati kan setelah ini gitu kan. Ini titik terendah gitu. Ini titik terendah kita bareng-bareng. Ini udah bukan lagi duka Arema Indonesia gitu. Ya Arema, tapi Indonesia tapi juga dunia. Betul. Karena ada peringkat 2 juga ya. Iya, dua terbanyak yang mati. Mau nunggu siapa lagi yang mati? Mulai kita dengar hari aja gosbam ya, merinding ya. Iya. Apalagi yang sekarang 125 orang. Jadi udahlah. Ini gue lihat di sosmed udah mulai ada yang apa namanya ya? Gerakan untuk. Secara pribadi dia udah mulai mau membuka diri buat berdamai sama kelompoknya, sama kelompok supporter lain, rivalnya. Itu gue berharap sih setelah ini makin masif tuh kayak gitu tuh. Apalagi kemarin kan Bung Ferry sama Heru Joko udah nonton bareng timnas di mana? Di Pakansari. Nah gue berharap sih kedepannya vibes perdamaian itu makin meluas lah gitu. Udahlah capek. Di dari sini juga kan kita sempat ini kan sama Persikabo akhirnya Persikabo lagi Persita, walaupun kemarin kita nggak sempat datang kan, nggak dibolehin sama Bekasi ya. Iya, sama polisi Bekasi. Tapi auranya juga positif kan. Iya. Udah ketemu Arema sama Boboto juga. Arema kemarin juga sama Boboto udah mulai cair lah. Iya. Tragedi terjadi lagi. Nah, Kam, pasca kejadian di Kanjuruhan ini, Liga Indonesia itu diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk ditunda sampai ada penyelesaiannya. Termasuk yang ditunda ini adalah pertandingan Persija melawan Persib, ya kan? Persib melawan Persija lebih tepatnya, ya kan? Lo yang berada di Bandung nih kan, gimana sih kronologi akhirnya pertandingan tersebut bisa ditunda gitu? Iya. Jadi pertandingan Persija itu kan seharusnya digelar tanggal 2 Oktober jam 4 sore di GBLA ya. Itu sampai tanggal 1 Oktober. Iya. Itu semua masih on schedule tuh. Persib press conference match itu jam 11.45. Jam 12 lah karena Mila waktu itu macet di jalan. Terus Persija yang seharusnya press con jam 7 malam di hari Sabtu
molor 3,5 jam, akhirnya baru press con jam 10:30. Ya meskipun lama itu kan tetap on schedule, maksudnya tetap ada press con dari itu gitu. Yeah. Kedua tim memberikan keterangan media dari itu gitu. Yang sama ya. Sebagai regulasi sebagai mematuhi regulasi pertandingan. Nah, setelah Persija press con itu kan langsung rame tuh di berita kalau misalnya di Kanjuruhan ada insiden. Ternyata insidennya parah sehingga per malam itu dikabarkan 40 orang meninggal. Itu belum ada angka 125 tuh ya. Malam ya. Malam itu malam masih 40. Iya. Tapi udah banyak orang yang banyak korban luka yang dibawa ke rumah sakit waktu itu. Hingga akhirnya jam 2 malam, jam 2 dini hari tanggal 2 Oktober hari Minggu jam 2 dini hari itu LIB bikin keterangan media kalau Liga 1 ditunda sepekan. Waktu itu bahasa sepekan. Sepekan. Waduh, terus gimana nih Persija? Nah, waktu itu juga langsung gua japri Pak Luki tuh jam 2:30 malam, Pak. Izin Pak, Persija gimana Pak? Statusnya Pak? Jadi apa enggak? Karena sebenarnya udah siap. Viking udah nyiapin koreo di Tribun Timur. Panpel udah nyiapin 26.000 tiket dan itu sold out. Terjual ludes. Persija udah disiapin 4 rantis. Sama Panpel Persib. Jadi semua tuh sebenarnya udah tinggal jalan aja gitu. Jadi tinggal jalan ya, semuanya udah pada siap ya. Udah pada siap. Pengamanan udah pada siap. Akhirnya kalau kita balas WhatsApp pagi-pagi akan kita putuskan pagi ini kata dia. Akhirnya jam 8 atau jam 9 pagi gitu keluar keterangan dari LIB kalau laga Persija akhirnya ditunda. Jadi ya sebenarnya disayangkan tapi dimengerti karena penundaannya karena tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Gitu. Akhirnya Persija langsung memutuskan balik ke Jakarta di saat itu juga balik. Tapi gue tetap ke GBLA buat ngeliat situasi karena udah pasti itu ada aja supporter Persib yang datang ke GBLA pasti. Dan benar ada. Gua sempat ngobrol-ngobrol sama bobotoh dari Cilengsi, dia bilang jauh juga. Iya, dari Cilengsi. Dia bilang gua bilang datang dari hari apa? Datang kemarin, dia bilang. Sengaja nginap di rumah saudaranya. Habis itu hari ke stadion tapi ternyata ditunda pertandingannya enggak jadi gitu. Itu baru satu ya, belum bobotoh lain yang dari daerah lain gitu. Iya. Luar Bandung ya. Luar Bandung. Jadi ya emang informasinya bener-bener mendadak di hari beberapa jam sebelum main lah jatuhnya. Karena sorenya main jam 8 atau jam 9 diputuskan gitu. Jadi otomatis kan bobotoh udah bergerak nih mendekati Bandung gitu. Iya. Gitu. Itu akhirnya gue tanya juga sama Pak Teddy Persib, Teddy Cahyanto ya. Cahyono. Teddy Cahyono. Pak, gimana Pak soal tiket yang udah dibeli? Ya dia bilang ini karena pembeliannya by sistem online, jadi ya bobotoh yang udah terlanjur beli tiket refund ya. Bisa kalau mau refund nggak apa-apa, kalau mau nggak refund tiketnya masih berlaku ketika nanti Persija ketemu lagi gitu. Jadi ya ini tiketnya masih ada kayak ini. Kayak gimana nih? Iya tiketnya nih. Gimana? Gelap ya? Ini media tapi asli kan, ini tiket asli kan? Asli. Bapak dapat dari mana? Tiket kereta apa tiket tadi? Tiket yang hilang nih. Ya, itu bon Indo. Itu. Bon Alphabet. Nih tiketnya nih. Oh, oke. Ya, ini ya. Untuk media tapi bukan buat umum. Keterangan juga tidak untuk dijual. Oh, oke. Media ya, pesan media. Nah, tiket ini itu kan ada juga bobotoh yang udah nuker tiket fisik ya, udah dapat fisik. Jadi ya itu ya udah bawa aja buat kenang-kenangan. Nanti ketika partai
tundanya digelar lagi, di-print lagi. Tampil akan bikin tiket dengan desain beda gitu. Jadi udah dipastikan ini nggak berlaku lagi gitu. Jadi buat nama-nama. Paling tuker aja bawa tiket yang lama gitu kali ya. Itu masih berlaku ya. Masih berlaku. Yang penting kan intinya udah tersistem dan udah tahu sistem. Kalau dia tinggal nunjukin kode booking aja kan. Sistem pembelian ya. Sistem pembelian. Gitu. Nah, gue mau nanya Mas Fer, menurut lo penundaan liga ini karena ada insiden di Kanjuruhan tadi sudah tepat atau belum sih? Menurut gue ya sangat tepat, maksudnya ini gue anggap sebagai apa ya, di tragedi yang kita wajib bersama-sama ya berduka cita gitu. Masalah ke depan partai ditunda dan perubahan jadwal itu urusan nantilah gitu. Karena ini tragedi yang cukup memilukan, yang paling besar, maksudnya sejauh ini yang terbesar di Indonesia gitu. Kita udah nggak mikirin efek pertandingan tunda itu. Bagaimana ini yang intinya sekarang menyelesaikan dulu insiden ini biar terang seperti apa. Masalah untuk liga dan selanjutnya seperti apa itu ya dipikirkan nantilah. Pasti ya gue yakin semua klub juga udah dewasa gitu untuk udah mengerti lah. Entah kadang kita berpikir soal waktu apa istilahnya ya liga molor nih kelarnya, udah berpikir kayak hitung-hitungan di kepalanya udah kayak soal gaji, soal apa ya itu ntar dulu lah gitu. Yang sekarang harus kita apa ya istilahnya kita kawal sama-sama ya bagaimana insiden ini terang dulu aja sih. Meskipun penundaan liga pasti akan berdampak jadwal. Nah ini opsinya ada dua nih, apa liga molor dari Maret ke April atau gimana, atau tetap Maret tapi dipadetin. Nah, selesai Maret tapi dipadetin jadwal. Iya. Berarti seminggu bisa 4 kali 3 kali main tuh ya? Iya. Kalau 4 kali nggak ideal lah, masih 3 kali oke lah. Tapi itu bukan basket ya? Tapi bukan basket. Dulu kan musim lalu pernah tuh LIB pakai sistem padetin jadwal gitu. Itu enaknya kan sistem series. Home turnamen. Semua ada di kota yang sama gitu. Masalah ini home away ya. Ini home away. Gimana misalnya tim lain ke Makassar misalnya, ke Parepare misalnya. Iya. Terus harus tanding lagi di Bogor misalnya. Ini maksud gua suatu hal yang dinamika yang ke depan bakal menarik sih buat diikutin gitu. Karena ke depan bagaimana itu masih menarik banget. Ya penundaan ini mungkin bikin LIB juga menjadwal ulang pertandingan kan seperti ini kan. Iya, pasti. Jadi ada waktu untuk memikirkan pertandingan juga seperti apa sistemnya. Iya. Sekarang aja LIB ini punya 3 utang nih. 3 utang pertandingan maksudnya. Persija, Semarang Bayangkara, sama Barito PSM. Yang di pekan ini ya. Yang di pekan ini nih. Ini jadi PR LIB itu gimana caranya memutarkan pekan ke-12 sampai 34 plus 3 utang ini nih, 3 pertandingan ini nih di pekan 11 gitu. Padat sih ya. Padat banget. Gitu. Ya. Gua tuh mau melangkah jauh ke depan mungkin ya, menerawang. Kira-kira akibat dari insiden ini mungkin nggak sih Indonesia itu dijatuhi sanksi oleh FIFA? Nah, ini gimana? Sebenarnya segala kemungkinan ada ya, segala kemungkinan pasti ada gitu. Iya. Tapi gue berharapnya enggak. Jadi berharapnya itu sanksinya itu justru lebih mengurus lagi ke Arema aja sih kalau gue. Ke klubnya ya. Ke klubnya aja gitu. Jadi ini efek dari kejadian ini kompetisi dihentikan aja, klub udah ada yang protes gitu. Borneo FC protes melalui sekretaris timnya. Dia bilang satu tim yang bermasalah, tapi kenapa semuanya kenapa klub jadi dikorbankan gitu, jadi kena imbasnya gitu, kompetisinya. Iya. Tapi itu Borneo bukan bermaksud berempati ya, maksudnya tidak berempati ya. Bukan bermaksud tidak berempati, mereka tetap berempati, cuma menyayangkan keputusan LIB. Karena ya wajar sih Borneo kayak gitu, karena mereka lagi top perform habis menang lawan Madura, dan mereka ada di puncak klasemen sekarang nih gitu. Papan atas lah ya. Jadi kalau misalnya liburnya jedanya lama, apalagi lebih dari 2 pekan, itu akan mempengaruhi peak performance-nya tim itu sendiri gitu. Tapi itu akan ngaruh ya Mas Fer ya, maksudnya libur lama pemain juga formnya
dari nol lagi mungkin kan. Karena kan memang pelatih kan udah punya program ya. Pertandingan apa aja pemainnya udah harus peak gitu, Iya. kan. Iya. Makanya tahun kemarin pas Covid Lazio nggak juara gitu tuh. Kok gitu? Lagi bagus-bagusnya. Oh, mungkin ada Apa ya? Kurang beruntung. konspirasi dengan tim ibu kota. Tim ibu kota mana? Ibu kota di Milan. Ya gitulah. Ya, Mas Afif, Bang Afif. ada yang masih mengganjal di hati, Bang Dex. Berarti sanksi FIFA kemungkinan ada ya? Iya segala kemungkinan ada, tapi berharapnya sih nggak nyampe di ban lah. Nggak nyampe di ban. Karena ini bukan gawean KFC dan FIFA juga ya, gawean lokal ya. Banyak orang yang menggantungkan hidup di sepak bola mungkin. Betul. Tapi ya Tapi juga mesti berpikir juga empati terhadap korban yang sekian banyak ini memang. Yang pasti gini lah, sederhananya gini lah. Sekarang ini tim investigasi segera bekerja menemukan siapa yang bertanggung jawab dan di mana salah-salahnya. Setelah itu dibenahi apa yang salah. Setelah itu disanksi siapa yang salah. Setelah itu diputar lagi kompetisinya. Tentu dengan sistem yang beda ya. Dengan sistem yang lebih safety, yang lebih aman dari sistem yang dipakai sebelumnya gitu. bisa aja tahun nonton tuh ya. Bisa. Ya kalau misalnya ditunda sebulan menurut gue sih nggak masalah. Yang penting setelah itu outputnya menghasilkan sistem yang benar-benar bagus. Dibenahi secara kesimpulan dan menjadi bagus sekali. Gitu Bang Afif. Oke. Mungkin segitu aja dulu kali ya obrolan ujuk-ujuk kali ini. Itu mungkin yang terupdate dari para awak media yang udah kita ajak ngobrol mengenai pasca insiden di Kanjuruhan Malang. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada para korban. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga yang korban luka-luka cedera ini bisa segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Harapan tadi kita sepak bola Indonesia tetap jalan berbenah betul menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu. To the next level. Betul. Terima kasih warga Jakarta yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.